Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul Jejak Sejarah Menggali Cerita Rakyat Melayu dalam Tugas Sakofa Al-Mahaliyah. Baiklah, saya bersama tiga pemateri, saya sendiri sebagai moderator dan pemateri pertama, dan teman saya Gibran sebagai pemateri kedua, dan teman saya Rizky sebagai pemateri 3. Langsung saja, saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengenalan. Nah, dalam tugas ini kita akan menggali dan meneliti cerita rakyat Melayu yang kaya dengan nilai dan tradisi. Cerita-cerita ini bukan saja menghiburkan, tetapi juga mengandungi pengajaran yang mendalam tentang budaya dan identiti kita. Terus adapun asal-usul cerita rakyat. Nah, cerita rakyat Melayu ini berasal dari lisan yang diwarisi secara turun-menurun. Mereka menceritakan tentang kehidupan, kepercayaan, dan nilai masyarakat Melayu. Melalui naratif ini, kita dapat memahami sejarah dan budaya yang membentuk identitas kita. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya sebagai pemateri pertama. Saya alihkan ke teman saya, pemateri kedua. Kepada saudara Gibran, waktu dan tempat disilahkan. Baiklah, berikutnya adalah peranan cerita rakyat. Cerita rakyat berfungsi sebagai alat untuk mengajar dan mendidik generasi muda. Mereka menyampaikan pengajaran moral dan nilai-nilai yang penting dalam kehidupan. Melalui cerita, kita dapat membentuk karakter dan perilaku yang baik dalam masyarakat. Antara cerita rakyat yang terkenal adalah Si Tanggang dan Bawang Putih, Bawang Merah. Setiap cerita mempunyai konflik dan penyelesaian yang unik, menggambarkan keberanian, kesetiaan, dan pengorbanan. Ini adalah refleksi nilai-nilai yang dihargai dalam masyarakat Melayu. Cerita rakyat Melayu turut dipengaruhi oleh budaya luar seperti Hindu, Buddha, dan Islam. Ini menunjukkan percampuran antara yang berlaku dan bagaimana ia membentuk naratif dalam cerita. Ia juga mencerminkan keberagaman masyarakat Melayu. Nah, berikutnya yaitu cerita rakyat dalam pendidikan. Mengintegrasikan cerita rakyat dalam pendidikan dapat meningkatkan minat pelajar terhadap sejarah dan budaya. Ia dapat digunakan dalam pengajaran bahasa, sastra, dan nilai moral. Ini adalah cara yang berkesan untuk memelihara warisan budaya kita. Baiklah, terima kasih saudara Gibran yang telah menjelaskan materi kedua. Selanjutnya materi terakhir beserta kesimpulan, saudara Rizky, waktu dan tempat disilahkan. Masa depan cerita rakyat. Dengan kemajuan teknologi, cerita rakyat Melayu perlu dipelihara dan dipromosikan melalui platform digital seperti YouTube, Instagram, sosial media, dan lain-lain. Ini memastikan bahwa nilai dan pengajaran dalam cerita tersebut tidak hilang dan dapat diakses oleh generasi kita mendatang. Kesimpulan dari materi kita ini adalah cerita rakyat Melayu adalah warisan yang perlu kita hargai dan pelihara. Melalui tugas ini, kita telah melihat betapa pentingnya cerita-cerita ini dalam memahami budaya dan identik kita. Marilah kita terus menggali dan menghidupkan cerita rakyat ini. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih saudara Rizky yang telah menjelaskan materi terakhir kita. Mungkin hanya ini penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan salah ucap, saya sebagai perwakilan kelompok ingin memohon minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.